semangat belajar. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah bicara tentang hereditas pada manusia, hari ini kita masih tetap fokus hereditas pada manusia, yaitu kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom dan golongan darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menguraikan kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Yang kedua, menguraikan penggolongan darah yang ada pada manusia. Nah, untuk itu, mari kita lihat materi berikut ini. Tetap fokus, semangat belajar. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Yang pertama adalah albino. Perhatikan gambar sekelompok orang berikut ini. Pasti kamu pernah melihat orang yang seperti ini. Pasti ada juga di sekitarmu, bukan? Ini adalah sekelompok orang penderita albino. Albino adalah kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Penderita albino memiliki penglihatan yang peka terhadap cahaya. Hal ini dikarenakan iris mata tidak memiliki pigmen. Yang kedua, fenilketonuria atau FKU. FKU atau fenilketonuria adalah kelainan genetis karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya, terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan kemudian dibuang bersama urin. Penderita FKU mengalami gangguan mental dan memiliki IQ yang rendah. Hal ini disebabkan asam fenilalanin pirufat dalam fenilalanin yang merusak sistem saraf. Yang ketiga adalah kemampuan mengecap peniltiokarbamida atau PTC. Sebagian besar orang mampu merasakan pahitnya PTC. Kemampuan merasakan PTC dikendalikan oleh gen T besar. Orang yang mempunyai gen T besar disebut taster. Sementara itu, sebagian kecil orang yang tidak mampu merasakan PTC yang ditentukan oleh gen T kecil. Orang itu disebut non-tester atau buta kecap. Keempat, ada polidaktili. Polidaktili adalah kelainan genetis yang ditandai oleh jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 atau lebih. Beda dari biasanya. Polidaktili ditentukan oleh gen autosom. Orang normal bergenotip resesif, yaitu P kecil, sedangkan penderita polidaktili bergenotip dominan, yaitu P besar atau P besar, P kecil. Yang kelima ada dentinogenesis imperfecta. Penyakit ini merupakan kelainan genetis yang ditandai oleh keadaan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Dentinogenesis imperfecta ini ditentukan oleh gen dominan D besar T kecil, sedangkan dalam keadaan normal diatur oleh gen D kecil T kecil. Yang keenam ada katarak. Katarak merupakan kerusakan pada kornea mata. Ada selaput yang berwarna putih menutupi kornea mata kita, sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas. Katarak dikendalikan oleh gen dominan K besar. Penderita katarak bergenotip K besar atau K besar K kecil, sedangkan dalam keadaan normal diatur oleh gen K kecil. Berikutnya ada talasemia. Talasemia adalah penyakit bawaan yang menyebabkan sel darah merah pecah atau hemolisis. Sel darah penderita talasemia berbentuk tidak teratur dan mengandung sedikit hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Dengan demikian, penderita akan kekurangan oksigen. Talasemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil. Talasemia ada dua tipe, yaitu talasemia mayor bergenotip T besar H kecil. T besar H kecil bersifat letal. Orang yang bergenotip
T besar H kecil, T kecil H kecil disebut talasemia minor. Pengaruh talasemia baru bisa terlihat pada masa usia puberitas. Berikutnya ada siklemia. Perhatikan gambar sel darah merah berikut. Sel darah merah orang normal berbentuk bikonkav, sedangkan sikel sel anemia berbentuk bulan sabit. Penderita ini mempunyai hemoglobin tidak normal, sehingga eritrositnya berbentuk seperti bulan sabit. Sel darah ini mudah rusak, sehingga mengakibatkan anemia bagi penderita. Sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan S besar dan gen resesif S kecil untuk sifat normal. Genotip S besar bersifat letal. Berikut sifat botak. Botak ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Orang bergenotip B besar akan mengalami kebotakan. Laki-laki bergenotip B besar B kecil akan mengalami kebotakan, tetapi perempuan bergenotip B besar B kecil tidak mengalami kebotakan. Hal ini disebabkan oleh hormon estrogen pada perempuan yang menghambat kebotakan. Berikutnya ada brachidaktili. Brachidaktili merupakan kelainan pada ruas-ruas jari yang pendek pada manusia. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan B besar dan bersifat letal jika berada dalam keadaan homozigot dominan B besar. Genotip B besar B kecil mengakibatkan individu menderita kelainan brachidaktili. Berikutnya ada anonychia. Anonychia adalah kelainan pada sebagian jari sehingga pada jari tidak terdapat kuku. Kelainan ini akibat adanya gen dominan. Golongan darah. Golongan darah dibagi berdasarkan antigen dan aglutinasi yang dimilikinya. Golongan darah dibagi menjadi 3 tipe. Ada golongan sistem ABO, sistem MN, dan sistem rhesus. Setelah materi yang Ibu sampaikan tadi bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom diantaranya ada FKU, anodontia, berikutnya ada brachidaktili, polydaktili, dan masih banyak lainnya. Nah, kesimpulan yang kedua adalah golongan darah pada manusia itu ada 3, yaitu yang pertama sistem ABU. Sistem ABU itu tidak terlalu teliti. Sedangkan yang kedua ada sistem rhesus. Sistem rhesus jauh lebih teliti dibandingkan sistem ABU. Yang ketiga ada sistem MN. Sistem MN jarang digunakan tapi tetap ada. Jadi ingat ya, buka buku kamu di rumah lagi, ulangi pelajaran kamu, kemudian Ibu selalu ingatkan pada kamu, terapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan agar kita tetap sehat dan semangat. Selamat pagi semua.